Yo dan halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Marvel Daril. Nah, di video kali ini saya akan coba melanjutkan cerita perjalanan kehidupan aku yang dulu pernah masuk penjara. Nah, di video kemarin kan aku udah menceritakan gimana selama aku 2 bulan itu di Polres, dan sekarang aku akan menceritakan kehidupan aku selama 4 bulan itu aku di lembaga pemasyarakatan dan atau lapas. Nah guys, tapi sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu semuanya gratis, oke? Nah, aku pertama kali masuk di lapas di lembaga pemasyarakatan itu aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu lapas itu seperti apa dan nggak pernah masuk itu gimana. Baru pertama kali ini aku mau masuk di lapas. Jadi kayak ada di mobil kejaksaan, aku pas mau diantar ke lapas itu, ke lembaga pemasyarakatan itu agak takut gimana di dalam itu, gimana maksudnya kehidupan di dalam itu, kita mau ngapain, mau diapain di dalam itu, otomatis lah takut, maksudnya deg-degan gitu loh, panik. Jadi di kepikiranku kayak kayak apa ya, kayak aku mikir kayak oh nyampe sana lebih seram lagi, maksudnya lebih seram daripada yang di Polres gitu loh, maksudnya lebih mungkin dipukul, disiksa apa di mana gimana gitu loh. Jadi aku berpikir udah ke serem-serem gitu loh, lebih serem daripada yang di Polres. Nah pas nyampe di lembaga pemasyarakatan udah kan diperiksa, nggak ada barang apa yang mencurigakan. Jadi dimasuk aku aja. Nah, aku masuk itu pas sore kan guys, sore jam 3 apa jam 4 itu. Jadi orang-orang semua napi ada ratusan orang di dalam itu, semua di luar guys, di luar. Nah gila, pas masuk aku kayak jadi kayak artis, maksudnya bukan, iya kayak artis. Semua dong dari depan, pintu depan kan, dari pintu depan itu semua udah napi, semua udah ada di situ ya. Kayak ya di luar ya kayak mereka kalau sore ya kayak bebas begitu loh, mau ngapain, mau olahraga, mau jalan-jalan kan kayak bebas. Punya dari luar pokoknya, dari pintu masuk sampai mau dibawa. Nah aku mau dibawa itu ke ruangan orientasi. Nah orientasi, nah ruangan orientasi itu guys kayak, jadi semua tahanan baru, mau tahanan dari kejaksaan, mau tahanan pindahan, pokoknya harus pergi ke ruangan orientasi dulu selama 2 minggu. Nah dari depan aku mau ke ruangan orientasi. Aku kan nggak tahu di mana itu. Terus aku diantar sama sipirnya, diantar terus ya udah kamu ikut aku. Sementara jalan guys, di jalan semua napi kayak ikutin aku, kayak lihat-lihat aku, terus kayak kayak mau dimakan, kayak mereka lihat oh mangsa nih, jadi aku tambah takut dong, tambah takut gila. Pas nyampe di orientasi, ternyata di orientasi itu maksudnya nggak cuman aku sendiri, ada tahanan-tahanan baru yang lain yang dari Polres ini dipindahin dari lembaga ini ke sini, ke lembaga yang aku ditempatkan itu guys. Jadi kayak anak-anak baru gitu loh, anak-anak baru harus di ruangan orientasi itu. Jadi pas nyampe aku di ruangan orientasi ada salah satu napi nanya, datang aku, dari mana? Oh aku ngomong, oh dari kampung ini. Oh iya. Terus dong aku mikir, maksudnya ekspektasiku kayak mereka mau ngapain aku, mereka mau apa mau bikin aku kayak gimana gitu loh. Salah. Malahan mereka kayak baik gitu loh, kayak yang udah lama itu nanya, punya kasur nggak? Oh nggak. Oh nanti ambil kasur pas mau tidur ntar malam. Digituin dong, maksudnya dikasih kasur, dikasih makanan. Nah pas sesudah aku di orientasi kita itu harus 2 minggu di orientasi, baru pindah di namanya itu blok tahanan. Itu blok tahanan, belum napi guys, masih blok tahanan. Nah jadi selama 2 minggu aku di situ, terus aku pindah di blok tahanan di kamar 15. Aku ingat banget itu di kamar 15 di blok tahanan, namanya itu blok 2 dibilang di lapas di tempatku itu namanya blok 2. Aku dipindahin di situ sambil aku sidang. Nah aku kan masih tahanan kejaksaan, jadi kayak tanggung jawab keseluruhan itu masih belum belum di pihak di pihak lapas, lembaga pemasyarakatan. Jadi masih dalam tanggung jawab
kejaksaan. Nanti kalau udah putusan, udah selesai sidang, udah tahu berapa hukuman kita, itu baru tanggung jawab kita sepenuhnya di lembaga pemasyarakatan. Nah, selama aku udah di kamar 15 itu aku ikutin sidang. Nah, sidang pertama aku itu sesudah 2 minggu sidang. Sidang pertama aku itu, nah bagi yang nggak tahu sidang itu ada berapa tahap ya guys, berapa tahap guys. Jadi pas sidang pertama aku dipanggil. Jadi kita dipanggil di kayak ada pengeras suara, dipanggil yang mau ikut sidang hari ini siapa, jadi dipanggil di kejaksaan. Jadi kita udah dijemput sama mobil kejaksaan, dijemput di lembaga pemasyarakatan atau lapas guys. Nah, hari pertama itu aku ikut sidang itu pas seminggu sesudah aku eh, terkirim di lapas, aku langsung ikut sidang. Nah, sidang pertama itu aku sidang dakwaan, kayak sidang dakwaan gitu loh, kayak menyatakan pertama kalau aku perkara ini. Nah, di minggu kedua aku dipanggil sidang. Nah, yang pertama kan dakwaan, yang kedua itu harusnya sidang saksi. Emang tahapnya begitu, dakwaan terus saksi kan. Nah, di minggu kedua aku aku dipanggil sidang. Saksinya nggak ada dong, saksinya nggak ada. Tapi aku pergi, maksudnya dijemput, mau pergi ke pengadilan gitu loh. Jadi kayak aku pergi, cuman pergi, jadi nggak ikut sidang. Dan dari saksinya nggak datang, jadi ditunda. Itu udah minggu kedua sidang saksi ditunda. Nah, minggu ketiga sidang saksi lagi kan, karena saksinya belum selesai. Nah, minggu ketiga juga sidang saksinya belum datang, men. Ditunda lagi, ditunda lagi. Udah gila, kenapa ditunda-tunda ini? Udah bosan aku, mau gila aku di lembaga pemasyarakatan itu. Minggu ketiga aku ditunda lagi. Nah, di minggu keempat ini aku ditunda lagi dong, padahal baru sidang saksi. Gila, men. Sidang saksi ini masih ada, habis sidang saksi masih ada dua guys, kayak sidang tuntut sama sidang pembelaan dulu, sidang saksi, habis itu sidang pembelaan, baru sidang tuntut, baru putusan. Ya aku udah lupa ya, mungkin ya segitu ya putusan. Jadi masih ada tiga guys, masih ada tiga. Terus yang sidang saksi ini baru mau kedua, nggak datang. Udah 1 bulan guys, udah 4 minggu saksinya nggak datang. Nah, di minggu kelima saksinya datang dong, udah sebulan 1 minggu ini guys, saksinya datang. Aku pergi, kita dipanggil lagi, dipanggil, saksinya datang ya. Terus sidang saksi kan, saksinya kalau btw guys, kalau saksi kita perkara senjata tajam atau sajam, saksinya itu kan polisi. Jadi polisi yang lihat, polisi nangkap kita, terus polisi jadi saksinya, karena mereka yang nangkep, mereka yang lihat bahwa kita yang bawa itu. Jadi saksinya itu polisi ya guys. Nah, setelah sidang saksi ini udah 1 bulan 1 minggu. Di minggu selanjutnya aku sidang pembelaan. Sidang pembelaan guys, udah berapa, udah 7 minggu sidang pembelaan. Aku ya ada pembelaan lah dikit, maksudnya aku ngomong kayak kayak dijebak aku apa gimana, aku udah lupa itu. Nah, sidang pembelaan kan udah selesai, udah 7 minggu nih guys, 7 minggu. Terus ke 8 minggu ditunda lagi. Ke 8 minggu mau sidang sidang habis pembelaan, sidang tuntutan aku ditunda lagi dong. Di minggu ke 8 aku juga tunda guys, minggu ke-8 tunda, mau sidang tuntutan ditunda lagi. Aku udah mikir kapan mau selesai sidangku ini supaya aku cepat pulang. Udah tahu kan putusannya berapa, hukumanku berapa, maksudnya aku mau jalani tinggal berapa hari lagi, berapa bulan lagi kan, udah tahu kalau udah selesai sidang gitu loh. Ini ditunda dong guys, ditunda, gila. Terus aku mikir, ternyata yang jaksa ngomong ke aku itu kayak palingan cuman 2-3 minggu udah selesai sidang kalau perkara kecil kayak senjata tajam. Padahal enggak guys, ditunda terus. Karena mungkin aku mikir karena ada yang lebih gitu loh, lebih penting, kayak kasus-kasus besar yang harus didahuluin dulu gitu loh. Aku mikir mungkin ya begitu ya. Nah, di minggu ke-8 aku ditundakan. Minggu ke-9 udah minggu ke-9 berarti
Oh iya sih, minggu ke-9 aku sidang tuntutan. Nah, di sidang tuntutan itu aku kayak deg-degan banget ya. Deg-degan maksudnya aku gimana ya? Mau dituntut berapa kan deg-degan. Nah, pas di sidang tuntutan itu aku kan masuk masuk di ruangan sidang terus duduk sambil hakim sama wakil-wakil yang kiri kanan itu sama panitra yang di belakang itu loh. Ada di belakangnya namanya panitra kan. Terus dibaca perkaraku apa, dibaca, hakim baca, terus mereka ngomong kayak gini. Marfil dari oleh dengan perkara ini dituntut selama 10 bulan. Ya, hakimnya ngomong 10 bulan, terus udah langsung ditoki tak tak tak. Pas udah diketuk aku mikir 10 bulan kan, pas udah langsung diketuk itu langsung selesai ya. Kita akhir sidang ini dan terima kasih ini udah kita pamit ke hakim. Sementara balik aku di ruang tahanan pengadilan. BTW di pengadilan juga ada ruangan tahanan ya buat tahanan yang mau ikut sidang gitu loh. Nah, pas nyampe di ruangan tahanan aku mikir dong, gila 10 bulan guys, sedangkan aku baru ngejalanin itu baru 2 bulan di Polres, terus kayak 10 minggu itu berarti 2 bulan 2 minggu di lembaga pemasyarakatan. Itu berarti 4 bulan 2 minggu. Kalau dituntut 4 bulan, aku baru jalanin hukuman baru 4 bulan 2 minggu guys. Baru 4 bulan 2 minggu. Nah, kalau dituntut 10 bulan, aku mikirnya, yang aku lihat pengalaman anak-anak gitu loh, anak-anak yang hukum, yang mereka cerita-cerita putusan berapa, hukuman berapa, tuntutan berapa. Itu namanya 10 bulan. Kalau kasus-kasus kayak ringan sedikit sajam, 351 ayat 1 yang penganiayaan cuman berkelahi doang, itu kayak nggak akan sampai setengah, nggak akan, kalau 10 bulan itu nggak akan turun, putusan nggak akan turun mereka sampai di 5 bulan, nggak akan, palingan ya mentok-mentok 7 apa enggak 8 bulan. Terus aku mikir, aku udah berpatokan ya kalau nggak 7 8, jadi aku mikir masih ada 2 bulan lagi dong guys, 2 bulan lagi aku mau di lembaga pemasyarakatan, gila. Nah, aku mikir itu udah 4 bulan 2 minggu ini. Nah, di minggu ke-11 itu aku ditunda lagi dong, tinggal sidang putusan tapi aku ditunda lagi ya. Udah seneng aku mau dengar berapa kan, tapi ditunda ya nggak apa-apa. Di minggu ke-12 tepatnya udah udah 3 bulan aku di lembaga pemasyarakatan dipanggil sidang putusan. Nah, aku kan nyampe pas di pengadilan langsung masuk enggak langsung masuk, maksudnya ikuti antrian gitu loh. Harus kan, nggak cuman aku yang sidang, ada tahanan-tahanan lain juga, jadi kayak bergilir gitu loh. Nah, pas aku masuk aku udah deg-degan guys, ini kan namanya sidang putusan, itu deg-degan guys, deg-degan gila. Aku udah nunduk terus hakim baca terus aku mikir, sementara hakim baca perkara mau diputuskan berapa, aku mikir guys, aku udah mikir udah mentok itu 7 bulan apa enggak 8 bulan. Aku udah mikir segitu, jadi aku udah kuatin mental, maksudnya aku masih mau jalani hukuman aku palingan ya 2 bulan lagi apa enggak 3 bulan lagi guys di lembaga pemasyarakatan. Gila, udah nunduk terus hakim manggil, ya Marfil Daril kan, Marfil Daril, terus aku angkat. Nah, dia baca kayak perkara ini terus dihukum selama ini udah sidang putusan ya, dihukum selama, aku udah balik nunduk terus hakimnya ngomong 5 bulan. Terus aku pas dia ngomong 5 bulan, pas hakimnya ngomong 5 bulan itu langsung kaget karena aku udah jalani hukuman aku di Polres 2 bulan, terus di lapas udah 3 bulan, jadi kayak udah 5 bulan guys, kayak seneng banget kok 5 bulan. Terus masih nunduk, aku kan belum selesai aku masih nunduk, tapi udah kayak lega gitu loh, 5 bulan. Terus hakimnya ngomong
Dihukum selama 5 bulan 15 hari. Wah, langsung senang guys pas dibilang aku dihukum 5 bulan 15 hari. Wah, langsung angkat, langsung apa? Senang gitu loh, langsung senang lah. Tinggal mikirnya lah, sisa 2 minggu lagi, tinggal 2 minggu lagi aku mau jalani, habis itu pulang. Terus ditanya gini dong, ditanya kan harus apa, putusan itu pas nerima putusan hakimnya nanya apakah terima apa nggak terima kan, jadi hakimnya nanya ke kita apa terima apa nggak terima, terus langsung aku ngomong saking senangnya terima terima terima. Wah gila, langsung selesai, langsung diketuk sidang, tek tek tek, selesai, diketuk selesai ya pulang, pulang ke lembaga pemasyarakatan. Gila, ke lapas. Gila, seneng banget karena apa, aku udah jalanin 2 bulan di Polres dan 3 bulan di lembaga pemasyarakatan, dan putusanku itu 5 bulan 15 hari guys. Jadi kayak tinggal 2 minggu lagi, 2 minggu lagi aku balik. Nah selama 2 minggu lagi itu aku mau pulang, nggak bisa tidur dong, nggak bisa tidur. Karena apa guys, karena apa, karena pikiran itu mau pulang, pikiran terus mau pulang, pikiran terus mau pulang, pikiran terus mau pulang, saking senengnya gitu loh, tinggal 2 minggu. Wah gila, udah mau pulang, akhirnya mau pulang. Selama 3 bulan aku tersiksa, aku siksa banget guys, siksa banget. Pokoknya aku cuma bilang di lembaga itu lebih siksa, di lembaga pemasyarakatan itu atau lapas itu lebih siksa timbang di Polres. Meskipun lebih besar ya, aku bilang lebih besar di lembaga pemasyarakatan, ada olahraganya, ada apanya, jadi kayak lebih siksa gitu loh aku rasa. Nah, karena apa aku ngomong lebih siksa, karena mungkin kayak makanan makanan atau aktivitas kita atau apa ya, karena aku bisa mungkin lebih siksa aku ngomong begitu. Nah setelah eh, 2 minggu aku pas nggak bisa tidur selama 2 minggu itu guys, gila saking senangnya aku kan, emang nggak bisa tidur, terus pikiran terus mau di mana, maksudnya suka banget mau cepat pulang. Nah pas satu hari sebelum pulang itu udah pamit aku sama teman-teman, oh aku balik besok. Nah dan besoknya jam 6 pagi aku udah mandi dong. BTW kalau kalau mau buka serentak itu napi sama tahanan itu jam 6 ya, jam 6. Jadi kayak ada udah petugas kayak udah buka setiap kamar, meskipun kita masih tidur, jadi mereka udah buka kamar semua gitu loh, buat apa ya, buat beraktivitas pagi lah, mau ngisi air, ambil air minum, air apa, maksudnya mau ambil makan buat kita keseharian gitu loh, satu hari selama di lapas itu. Nah aku dong pas buka, pas mereka buka aku langsung gila, langsung mandi, langsung pergi mandi aku. Jadi kayak aku setengah 7 udah selesai siap-siap, udah pakai sepatu, udah pakai kaos jeans, udah siap-siap emang mau pulang. Tapi ternyata pulangnya guys jam 2 sore guys. Bayangkan jam 2 sore aku pulang. Tapi ya nggak apa-apa. Setelah jam 2 dipanggil terus disuruh tanda tangan kayak apa ya, kayak surat kalau aku itu baru keluar itu loh, keluar penjara. Jadi kayak aku baca terus tanda tangan, habis itu ya udah, kalau udah tanda tangan itu ya dicap, tanda tangan, habis itu cap nggak tahu cap apa, buat laporan ke lapas itu atau apa. Habis itu aku pulang dijemput sama teman-teman. Gila, 5 bulan 15 hari. Gila, siksa pikiran selama 5 bulan 15 hari. Aku siksa pikiran, badan kayak maaf guys, badan di dalam penjara tapi pikiran kayak di luar. Gila, cuman 5 bulan guys, kayak itu cepet banget. Apalagi aku mikir yang bertahun-tahun yang hukumannya berat-berat. Gila, kapok aku guys, kapok. Nah guys, makanya aku bilang guys, mending zaman sekarang guys, kalian jangan coba-coba deh berhadapan dengan hukum, karena hukum itu kayak semakin kalian apa ya, semakin kenakalan kalian semakin besar ya, kasihan. Hukum juga semakin besar akibatnya buat kalian guys. Jadi ya mending sekarang kalian, apalagi yang baru-baru beranjak dewasa, mending kalian ya nggak usah ikut-ikutan lah. Maksudnya mau ikut-ikut rame buat kayak mau liatin kalau kalian jago, kalian punya nyali, ya jangan lah. Semua itu nggak bagus, bullshit. Semua itu nggak akan dapat apa-apa. Mending kalian ya nyenangin orang tua, maksudnya kerja buat kejar cita-cita kalian. Iyalah, maksudnya
nyenengin orang tua lah, karena apa guys, kalau kalian berhadapan dengan hukum sampai masuk penjara, semua yang siksa siapa guys? Kalian siksa, orang tua siksa, keluarga siksa, semua siksa pikiran guys. Meskipun orang tua di luar, tapi kalian pasti mikir, orang tua kalian mikir kalian tuh di dalam ngapain, diapain. Kelewatan, kelupaan guys, aku mau bilang. Dulu di zamanku ini ya, kalau bisa dibilang pas aku masuk di lembaga pemasyarakatan itu nggak dibikin apa-apa ya guys, nggak dipukul, nggak diapain, nggak disiksa, itu nggak dibikin apa-apa, cuman dibina. Kita kan masuk lembaga pemasyarakatan itu dibina dalam hal apa? Bukan dalam hal kekerasan, nggak dibina dalam hal harus disiplin, harus di sini, pokoknya mereka bina itu supaya kita nggak akan balik ke tempat itu lagi. Jadi informasi buat kalian yang apa ya, buat kalian yang mikir oh penjara itu disiksa, dipukul, ya enggak, karena kan zaman sekarang udah ada HAM, udah dari dulu sih ada HAM, jadi mereka nggak apa ya, nggak berani buat kayak bikin kita dipukul, disiksa, ya nggak akan di zamanku, ya enggak, aku mah nggak begitu. Di zamanku aku masuk penjara aku nggak begitu. Jadi ya bukan berarti kalian akan senang di dalam, enggak. Jadi bukan berarti kalian masuk ke dalam terus senang karena nggak dipukul, nggak di ini, enggak guys. Kalian, aku ngomong siksa guys, siksa, pokoknya siksa banget. Kalian pikir, sedangkan aku cuman 5 bulan 15 hari, siksa banget, siksa pikiran, kayak udah mau gila. Keluar aku kurus guys, kurus gila. Kayak gimana, kayak pikiran nggak seneng itu pasti ya dimakan, badanku dimakan sama pikiran aku di luar, tapi badanku di dalam terkurung. Kalian mikir aja. Terus aku mikir, apalagi yang bertahun-tahun, ya gila. Jadi aku tobat ya, sumpah aku tobat dan gak akan pernah berhadapan lagi dengan hukum, gila. Nah mungkin guys, aku pesan buat kalian yang nonton video ini, ya jangan pernah lah coba-coba berhadapan dengan hukum, karena hukum itu guys mahal. Hukum itu mahal. Akibatnya kalian semakin besar apa yang kalian buat, kejahatan atau kesalahan, dan terus berhadapan dengan hukum, ya semakin besar juga ya kalian harus dihukum. Jadi ya mending sekarang ya baik-baik aja, nyenengin orang tua, kerja bagus-bagus buat gapai cita-cita, nyenengin orang tua, ya kan. Mungkin segini dulu video dari saya. Nanti mungkin video-video selanjutnya aku akan coba nyeritain tentang kehidupan aku di dalam, soal makanan di dalam apa, pokoknya soal yang ada di dalam gitu loh guys. Nah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu semuanya gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.